Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Pagi ini kita ketemu lagi dengan saya, Noto Sumarto, di program Mana Surgawi. Mantapkan imanmu, naikkan auramu. Pagi ini kita akan belajar melalui satu benda, namanya jungkat-jungkit. Ada di belakang saya, seperti ini. Benda ini adalah sebuah papan dari kayu atau besi, dan di tengahnya ada titik tumpu di sana. Satu orang atau dua orang di ujung sebelah kanan dan satu orang di sebelah kiri atau dua orang. Mereka akan bermain saling kesetimbangan mereka. Mereka akan saling koordinasi untuk melakukan hal itu. Saya ingin mengutip dulu terlebih dahulu tentang bagian firman Tuhan yang mengajar kepada kita dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah dalam waktunya dan bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Khotbah 3 ayat yang ke-11. Nah, apa yang kita bisa belajar dari prinsip jungkat-jungkit? Yang pertama, prinsip jungkat-jungkit itu adalah prinsip kesetimbangan dinamis. Biasanya kita kenal dalam istilah kimia atau fisika. Secara dinamis artinya terus-menerus. Mereka akan bergerak terus-menerus. Turun ke bawah, tetapi mereka akan berlawanan gerakannya. Jadi yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Ini prinsip kesetimbangan dinamis. Mereka bergerak dalam arah berlawanan, tetapi terus-menerus. Yang kedua, ini terjadi pada kondisi yang sama, waktunya sama. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas, dan mereka terus-menerus. Ini prinsip yang dinamis dalam kondisi yang sama. Kemudian kecepatan mereka ini akan menghasilkan sesuatu apa? Namanya enzim kesenangan itu akan muncul dan mereka akan bersuka cita. Itu kecepatan menghasilkan ke arah produksi. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, apakah saudara sudah mengembangkan prinsip kesetimbangan dinamis? Ini mengingatkan kepada saya dan saudara, kita perlu setimbang. Kadang di dalam keluarga, suami dan istri kadang berlawanan. Tetapi perhatikan, justru gerakan yang berlawanan dalam pendapat itu menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau suami marah, istri harus berusaha menenangkan. Laksana api, dia marah dan kita laksana air menyiram, memberikan kesejukan. Di dalam gereja juga seperti itu. Saat saudara rapat, tegang, dan pengen menghancurkan satu dengan yang lainnya, ada orang yang berkata dengan hikmat, mari kita kembali, ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah lembaga Tuhan. Mari kita bekerja bersama-sama menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu prinsip kesetimbangan dinamis. Prinsip yang kedua adalah prinsip pantulan. Mari kita perhatikan di bagian bawah, ya, di sana. Ini ada sebuah benda kecil seperti ini. Di sini pun juga seperti itu. Ini adalah benda yang disebut dengan per. Makanya ini disebut dengan prinsip pantulan atau per. Kenapa itu dipasang di situ? Apakah untuk hiasan saja atau untuk pantas-pantas saja? Tidak. Per itu fungsinya sangat banyak. Ketika seorang naik dari atas, kemudian dia turun ke bawah, kalau tidak ada per, maka yang terjadi bahaya. Anak itu akan bisa mengalami cedera tulang punggung belakang, cedera pantat, bahkan cedera kepala. Dan lebih fatal lagi, dia bisa terlontar keluar. Per itu kecil, tapi memberi keselamatan. Per itu kecil, tapi mengurangi risiko kecelakaan. Saudara, secara rohani, kita punya kuasa, tidak nampak, tetapi itu bekerja dengan luar biasa. Bukan per seperti itu, tapi Roh Kudus. Dia berikan kekuatan, dia berikan keselamatan dan anugerah yang besar. Hari ini jungkat-jungkit memberi kita pelajaran tentang pantulan atau pegas. Roh Kudus kadang memantulkan seperti janjinya. Kadang kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang gak karuan, tetapi Roh Kudus itu memantulkan kepada Tuhan, disempurnakannya, dan sampailah doa kita kepada Tuhan. Kadang doa kita egois, kadang doa kita hanya doa minta-minta, kadang doa kita hanya butuhnya egois kita. Tapi
tapi Roh Kudus sempurnakan. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip koordinasi. Ini berkaitan dengan bobot. Kalau satu anak duduk di sana bobotnya 50 kilo, yang lain di sana bobotnya hanya 10 kilo, maka yang terjadi tidak ada permainan yang menyenangkan. Bobot harus dibagi. Paling tidak di sana 50, di situ 40. Atau kalau di sana 10, di sana 12. Jadi permainan ini akan menjadikan permainan yang menyenangkan. Di dalam tubuh Kristus, di dalam rumah tangga, kadang kita nggak ngerti bobot kita, fungsi kita. Kita menjadi disfungsi. Kadang istri memegang kendali dalam rumah tangga dan terjadilah kekacauan. Suami tidak bisa memimpin. Anak-anak nggak karuan, nggak kacau, nggak karuan. Dan mereka berontak kepada orang tua. Karena bobot tidak diatur. Di dalam rumah Tuhan, di dalam organisasi, di dalam kegiatan pemerintahan, ada prinsip namanya pendelegasian tugas. Itu adalah pembagian bobot. Mana yang bisa dikerjakan bersama-sama dan mana tidak. Seperti presiden memutuskan, dia menggunakan hak prerogatif. Tapi waktu dia belusuan, dia bisa suruh wali kota atau gubernur atau bupati untuk belusuan. Dan ini menarik buat saya dan saudara. Yang tidak bisa kita delegasikan adalah kebutuhan kesehatan saudara. Yang tidak bisa kita delegasikan adalah kebutuhan jiwa dan rohani saudara. Doa, baca firman, kesaksian, itu nggak bisa dibagi. Tapi kalau saudara melayani paduan suara, melayani multimedia, melayani apapun, itu bisa diatur, dilaksanakan oleh orang lain. Prinsip jungkat-jungkit yang ketiga adalah prinsip koordinasi. Mari bobot kita bagi supaya terdelegasikan dengan baik. Yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Ini berkaitan dengan komunikasi. Kalau keduanya tidak berkomunikasi, maka yang terjadi di sana itu adalah permainan yang diem-dieman. Yang satu berkata, ayo kamu dinaikkan, digenjot gitu ya. Ketika dia mengenjot, bagian yang sana naik. Dan ketika dia turun, dia menggenjot lebih kencang lagi, bagian sana naik. Dan semakin kencang, permainan itu semakin menyenangkan. Saudara, kita perlu berkomunikasi. Kita perlu bekerja sama. Alat komunikasi sekarang menjadi bagian yang sangat penting. Zoom, kemudian Google Duo, kemudian Jitsi, dan banyak aplikasi-aplikasi yang menolong kita berkomunikasi. Kita mungkin nggak bisa kunjungan, kita mungkin nggak bisa melakukan kegiatan secara tatap muka, tapi kita bisa menelepon, kita bisa video call, kita bisa berbagi rapat melalui media massa. Tuhan berkata, janganlah kamu tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang menolong kamu dan memberkati kamu. Terima kasih. Pagi hari ini kita belajar dari jungkat-jungkit tentang prinsip kesetimbangan yang dinamis. Yang kedua, tentang prinsip pantulan atau pegas. Yang ketiga adalah prinsip koordinasi atau kekuatan. Dan yang keempat adalah prinsip kerjasama. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan pagi ini kami boleh belajar dari jungkat-jungkit. Kami rindu menjadi orang-orang yang bisa menerapkan bagian firman Tuhan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya Noto Sumarto undur diri dan tetap terus mengikuti acara ini. Mana surgawi, mantapkan imanmu, naikkan auramu. Mari like, subscribe, dan terus kita diberkati melalui Mana Surgawi. Tuhan